beberapa macam fitnah. Yang pertama, antum difitnah dengan disiksa oleh musuh-musuh dan orang-orang ahli kebatilan. Seperti saudara kita di Rohingya, seperti saudara kita di Aleppo. Selesai Aleppo, Allahu Akbar ya. Anda kalau melihat video saudara-saudara kita yang disiksa oleh tentara Bashar Assad, itu Anda melihat yang ditanam, kepalanya tinggal di atas, dipukulin, ditendang, diinjak, supaya mengatakan Bashar itu Tuhan. Dia mengatakan la ilaha illallah. Kira-kira antum kalau difitnah seperti itu, apakah antum tetap beriman? Bilal bin Rabah difitnah, disiksa di tengah padang pasir. Ammar bin Yasir disiksa dan dia melihat bapak dan ibunya dibantai oleh orang-orang kafir. Allahu Akbar. Ammar tidak tahan, sehingga dia mengeluarkan ucapan kekufuran karena terpaksa. Ketika dibebaskan Ammar, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku sudah hancur, kata dia. Aku mengucapkan kata-kata yang enggak benar. Maka turun firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya penuh dengan keimanan, itu enggak membahayakan dia. Maka jemaah, itu fitnah yang pertama. Antum lihat, sebagian orang itu murtad bukan karena disiksa, tapi karena ditawarin fulus. Ini fitnah yang kedua. Kalau tadi disiksa oleh musuh-musuh, oleh orang-orang yang sesat. Yang kedua, fitnah itu fitnah nafsu dan syahwat. Dan bayangkan, orang-orang kafir itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang. Dia mengatakan, ya Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau engkau ingin perempuan, kita akan nikahkan engkau dengan 10 wanita paling cantik di Mekah. Orang-orang sekarang difitnah, dikasih perempuan yang awalnya imannya tegar. Gak apa-apa kan anak menikahi, kata dia. Sirri, kata dia, gak apa-apa. Sahih jemaah. Wallah, kita gak tahu ketika difitnah dengan wanita. Ada yang syahwat-syahwat perut, ada yang syahwat-syahwat kekuasaan. Ada orang yang siap menggadaikan imannya demi kekuasaan, demi dia menjabat jabatan. Sebagian orang berangkat ke dukun, cari wangsit kemana macam-macam, agar dia mendapatkan jabatan. Ada yang harus mengorbankan anaknya jadi tumbal, macam-macam dia lakukan. Untuk apa? Untuk jabatan. Dan itu fitnah. Kemudian yang ketiga, fitnah yang berat buat kita. Kita melihat negeri-negeri yang modern, negeri-negeri yang maju, sedangkan mereka itu kafir. Itu umat Islam terfitnah. Gimana, kata dia? Ini orang kafir, tapi modern. Apa yang menyebabkan mereka itu maju negerinya? Kadangkala sebagian tokoh umat Islam, ulama-ulama umat Islam dari Indonesia, belajarnya ke Kanada, ke McGill. Ini fitnah. Kenapa? Dia berpikir, kok bisa negara itu maju? Kalau engkau belajar ke McGill atau ke Sorbonne atau ke Chicago, kau belajar teknologi, pulang bawa teknologi, nggak apa-apa. Tapi kau belajar ke Chicago, pulang bawa Islam Chicago. Ternyata Islam di sana lebih keren, jemaah. Masya Allah. Gurumu siapa? Guruku fulan. Yang ada yang Yahudi guruku, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, macam-macam. Terus kau dapat Islam dari mereka? Iya. Ternyata Islamnya lebih bagus. Dan itu yang sedang digalakkan sama Amerika. Amerika itu membuat model Islam yang dia ingin terapkan di semua negeri Islam.
Islam itu namanya Islam liberal.